Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fakta sosial menurut Emil Durkheim. Emil Durkheim lahir pada tanggal 15 April 1858 dan beliau meninggal pada tanggal 15 November pada tahun 1917 pada usia 59 tahun. Dan beliau dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di Universitas Eropa pada tahun 1895. Menurut Emil Durkheim, fakta sosial yaitu cara bertindak, cara berpikir, dan merasa yang ada di luar individu, bersifat memaksa dan umum. Tegas Emil Durkheim bahwa sosiologi yang mempelajari ilmu fakta sosial. Nah, dalam fakta sosial, dalam perspektif Emil Durkheim, kebanyakan orang-orang memandang sosiologi fakta sosial memandang merupakan hubungan yang semuanya tampak dan bisa ditangkap oleh panca indera. Dan Emil Durkheim menjelaskan ada 3 fakta sosial menurut Emil Durkheim, yaitu yang pertama yaitu eksternal, di luar individu. Artinya bahwa fakta sosial ada sebelum individu dan akan tetap ada setelah individu tiada. Yang kedua, determined causif, yaitu fakta sosial yang memaksa individu agar selalu sesuai dengan fakta sosial. Yang ketiga yaitu general, yaitu tersebar luas komunitas dan masyarakat milik bersama dan bukan milik individu. Nah, biar kalian paham, saya akan memberikan beberapa contoh kepada kalian. Yang misalnya saya akan mengkaji tentang konsumsi dengan menggunakan fakta sosial. Dengan kita membatinkan pikiran kita bahwa konsumsi itu dipandang sebagai fakta sosial, seperti pola busana, pola konsumsi, pola makan. Dan itu menyatakan yang bersifat eksternal, umum, dan memaksa. Nah, biar kalian lebih paham lagi, saya akan memberikan contoh lainnya. Semisal kita perhatikan busana. Misalkan saya pergi resmi atau ke acara pernikahan, lalu otomatis saya akan menggunakan pakaian yang normal, pakaian yang sesuai dengan sehari-hari saya. Tetapi jika saya menggunakan pakaian, semisal saya ingin menggunakan pakaian ekstrim, otomatis saya akan menggunakan pakaian yang aneh. Misalnya saya akan memakai pakaian baju renang. Mungkin orang-orang akan berpikir saya gila atau saya aneh, karena orang-orang di sekitar saya berpikir bahwa saya ini gila ataupun aneh, karena ya mereka berpikir negatif tentang saya. Jika saya memakai pakaian yang tidak normal, maka itu kita harus mewajarkan dan harus memakai pakaian yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Contoh lainnya seperti tetangga saya, dia itu seorang lelaki yang baru menikah, lalu beberapa kemudian istrinya jatuh sakit dan kemudian istrinya meninggal dunia. Tentunya dia akan mengeluarkan ekspresi sedih, ekspresi berduka, atau ekspresi merasa kehilangan. Tetapi sebaliknya, jika ia mengeluarkan ekspresi senang, bahagia, atau ekspresi tidak berduka, maka otomatis di sekitarnya, warga-warga di sekitarnya akan berpikir negatif tentang dia, akan berpikir tentang bahwa dia mungkin dia sudah memiliki istri baru, atau dia sudah memiliki selingkuhan, atau dia ingin istrinya cepat-cepat meninggal. Kita tidak tahu pikiran-pikiran dari masyarakat sekitar. Tetapi jika dia memberikan ekspresi yang sedih atau ekspresi merasa kehilangan, otomatis masyarakat tidak akan berpikir seperti demikian. Nah, inilah yang sudah disosialisasikan oleh masyarakat.
yang bersifat umum, yang bersifat eksternal dari diri sendiri. Karena itu semua dari hasil proses sosialisasi masyarakat. Baiklah, kita akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu ada dua bentuk fakta sosial secara nyata, merujuk pada karakteristik dan fakta sosial. Maka suatu fakta sosiologi harus dianggap sebagai suatu hal yang nyata. Menurut Emile Durkheim, dua bentuk fakta sosiologi, fakta sosial menurut Emile Durkheim, yaitu dalam bentuk material, sesuatu barang yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi, dan juga norma hukum. Kedua, dalam bentuk non-material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata, seperti muncul dalam kesadaran manusia, seperti ada rasa hibah, rasa sedih, rasa bahagia, rasa kegembiraan, dan lain-lain. Nah, itulah beberapa karakteristik dalam fakta sosial menurut Emile Durkheim. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.